Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir dengan nama Raden Mas Said di penghujung kekuasaan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1450 Masehi, Sunan Kalijaga, putra ke-10 dari pasangan Tumenggung Wilwatikta dan Dewi Nawangarung menjelma menjadi seorang wali legendaris penyebar Islam di Pulau Jawa. Namanya lekat dengan Wali Songo dan dikenal memiliki kesaktian yang sangat dahsyat dalam menyebarkan Islam. Sunan Kalijogo juga memiliki jalan yang unik, yakni menggunakan tradisi dan budaya Jawa. Usianya membentang lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga melintasi banyak zaman, dimulai dari akhir kekuasaan kerajaan Majapahit dan turut membidani lahirnya Kesultanan Demak Bintoro, serta menjadi saksi lahirnya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kerajaan Pajang, hingga lahirnya Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Panembahan Senopati. Sunan Kalijogo begitu melegenda di masyarakat Jawa. Kesaktiannya merubah sisa-sisa kayu menjadi tiang kokoh Masjid Agung Demak, serta keikutsertaannya dalam merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon membuat namanya hingga kini terus dikenang. Disebut ada sejumlah versi tentang asal-usul Sunan Kalijogo. Di antaranya disebutkan dalam Babat Tuban, Sunan Kalijogo merupakan orang asli Jawa, keturunan Adipati Wengker dari Ponorogo yang merupakan ayah dari Arya Wiraraja. Dalam Babat Tuban tersebut juga disebutkan Arya Teja atau Abdul Rahman telah berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara. Arya Teja juga menikahi putri Arya Dikara. Dari perkawinannya, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Babat Tuban tersebut diperkuat dengan catatan bendahara Portugis Tome Pires. Dalam catatannya, Tome Pires menyebutkan bahwa penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah Arya Wilwatikta yang merupakan cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban. Arya Wilwatikta memiliki putra Raden Mas Said yang kemudian menjadi sosok Sunan Kalijaga. Sementara versi lain menyebutkan Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab. Bahkan hal itu disebut-sebut sebagai keterangan dari penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Berg. Hal serupa juga diungkap sejarawan De Graaf yang menyatakan Arya Teja I atau Abdur Rahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas. Menurut riwayatnya, disebutkan Sunan Kalijaga memiliki 3 putra dari hasil pernikahannya dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Ketiga putranya itu adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Sunan Kalijaga juga disebut memiliki putri Raden Ayu Panengah dari hasil pernikahannya dengan putri Arya Dikara. Setelah dewasa, Raden Ayu Panengah menikah dengan Ki Ageng Ngerang ketiga. Dari pasangan Ki Ageng Ngerang ketiga dan Raden Ayu Panengah lahirlah Ki Penjawi yang menjadi salah satu sesepuh kerajaan Mataram Islam. Tetapi siapa sangka sebelum namanya begitu kondang sebagai anggota Wali Songo, semasa muda Sunan Kalijogo yang memiliki nama Raden Mas Said merupakan seorang perampok. Sebagai seorang pangeran dan dialiri
darah biru bangsawan, Raden Mas Said tak segan membobol gudang penyimpanan hasil bumi kerajaan serta merampok orang-orang kaya. Hasil rampokan itu tak dinikmati sendiri oleh Raden Mas Said. Dia tak berfoya-foya dari hasilnya merampok. Semua hasil rampokan dibagikan Raden Mas Said kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuannya. Dalam perjalanannya di tengah hutan, dia bertemu dengan orang tua bertongkat. Tongkat yang dipegang kakek tua itu dilihat oleh Raden Mas Said seperti emas. Lalu tongkat emas itu dirampasnya untuk dibagikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Siapa sangka kakek tua yang dirampas tongkatnya oleh Raden Mas Said itu adalah Sunan Bonang. Raden Said pun diingatkan oleh Sunan Bonang bahwa cara yang dilakukannya dengan merampok untuk membantu orang miskin itu adalah cara yang salah. Menurut Sunan Bonang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal buruk seperti yang dilakukan Raden Mas Said. Bahkan Sunan Bonang sempat menunjukkan pohon aren yang buahnya emas dan menasihati Raden Mas Said, bila ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, silahkan mengambil buah aren emas itu. Dari pertemuan itu, terbesit di pikiran Raden Mas Said untuk menjadi murid kakek tua bertongkat yang tak lain adalah Sunan Bonang. Keinginan untuk menjadi murid itu disampaikan langsung Raden Mas Said saat menyusul Sunan Bonang ke sungai. Lalu Sunan Bonang meminta Raden Mas Said bersemedi dan menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepian sungai. Sunan Bonang meminta Raden Mas Said tidak pergi dari tempatnya bersemedi sebelum Sunan Bonang kembali datang ke tepi sungai tersebut. Raden Mas Said begitu patuh terhadap perintah Sunan Bonang hingga tak disadarinya dia telah bersemedi di tepi sungai tersebut dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai tubuhnya tertutup akar tanaman serta rumput liar. Sunan Bonang yang kembali menemui Raden Mas Said di tepi sungai tersebut akhirnya membangunkan Raden Mas Said dan mengganti namanya menjadi Kalijaga. Sunan Kalijaga akhirnya mengikuti jalan Sunan Bonang, menyebarkan Islam dan kebaikan kepada masyarakat. Kuatnya jalan kesenian dan kebudayaan yang digunakannya sebagai sarana berdakwah membuat Sunan Kalijaga disebut-sebut sebagai suki. Membuat Sunan Kalijaga disebut-sebut menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk dalam mensiarkan Islam di tanah Nusantara. Bahkan Sunan Kalijaga juga disebut melahirkan sejumlah suluk yang terkenal hingga kini, seperti suluk berjudul Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Bukan hanya itu, dia juga disebut sebagai penggagas lahirnya baju takwa, perayaan sekaten, grebeg maulud, lakon carangan, layang Kalimasodo, serta lakon Petruk Dadi Ratu. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.